Dua kapal ikan di Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan, Medan, Sumatera Utara terbakar pada Minggu malam. Ya, api diduga berasal dari korsleting listrik yang ada di mesin. Kobaran api melahap dua kapal ikan yang tengah bersandar di dermaga Ahmadi Jaya, Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan, Medan, Sumatera Utara Minggu malam. Sejumlah nelayan berusaha memadamkan api menggunakan racun api dan air laut, namun tidak membuahkan hasil. Tak lama kemudian, 8 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Padamkan karena kapal masih penuh dengan bahan bakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik di mesin kapal. Dan di dalam mesin tadi ada percikan api yang menyambar ke tangki. Makanya tadi sudah api besar dan menyambar ke satu kapal di sebelahnya. Jadi kapal yang terbakar ada di... Api berhasil dipadamkan dalam waktu 3 jam. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, namun pemilik kapal merugi hingga miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, rombongan Bupati Ngawi, Jawa Timur nyaris terjebak kobaran api saat kebakaran melanda hutan Gunung Lawu. Ya, Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono bersama rombongan berkunjung ke salah satu titik api di petak 19 Desa Giri Mulyo, Kabupaten Ngawi. Mereka nyaris terjebak kobaran api saat meninjau titik api kebakaran yang terjadi selama 2 hari terakhir. Beruntung rombongan berhasil keluar dari kepungan api dan mengamankan diri ke posko. Kebakaran hutan lereng Gunung Lawu meluas hingga mencapai 150 hektar. Pemadaman terus dilakukan termasuk menambah jumlah personil gabungan. Pemadaman terkendala area yang terbakar kian luas karena embusan angin kencang dan kondisi hutan yang mengering. Besok pagi. Pemirsa, Jus Pagi akan kembali usai azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut, Jawa Barat terbakar pada Minggu siang. Meski tidak ada korban jiwa, pelayanan di rumah sakit tersebut sempat terganggu. Api membakar sebuah rumah sakit umum daerah Dr. Slamet Garut, Jawa Barat Minggu siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap bangunan rumah sakit yang berada di bagian depan. Sedikitnya 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Menurut salah seorang warga yang berada di lokasi kejadian, bangunan yang terbakar merupakan tempat penyimpanan logistik. Katanya ruang logistik, saya juga belum tahu persis ruangan apa yang terbakar. Cuma kita semua armada kita kerahkan ke sini. Yang di Mako 5 kendaraan kita kerahkan ke sini, di backup yang dari Cikajang, di backup dari Leles dan dari Limbangan. Jadi kurang lebih sekitar 8 unit yang ada. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun pelayanan di rumah sakit terganggu. Meski demikian, otoritas setempat berupaya untuk memperbaiki pelayanan. Dari Garut, Jawa Barat, iNews melaporkan. Diduga akibat memasang obat nyamuk bakar, seorang anak disabilitas tewas dalam kebakaran yang menghanguskan rumah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Minggu siang. Rumah di Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini ludes dilalap api. Kebakaran pun menyisakan duka karena seorang anak perempuan penyandang disabilitas tewas terbakar. Kebakaran diduga terjadi akibat api dari obat nyamuk bakar yang menyambar kasur. Saat kejadian, korban tewas tengah seorang diri di rumah karena orang tua pergi keluar. Korban pun tak bisa menyelamatkan diri.
Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi nyawanya tak tertolong karena luka bakar parah di tubuhnya. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran ini serta penyebab korban tewas. Diduga pengemudi mengantuk, sebuah minibus menabrak truk dan sepeda motor di Gianyar, Bali. Akibat peristiwa kecelakaan tersebut, pengendara motor hingga pengemudi minibus alami luka dan dibawa ke rumah sakit. Sementara truk yang berusaha menghindar dari minibus menabrak pohon hingga ringsek. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Temesi, Kabupaten Gianyar, Bali. Peristiwa kecelakaan ini melibatkan minibus, truk, dan sepeda motor. Diduga pengemudi minibus mengantuk dan mobil yang dikendarainya oleng hingga mengambil jalur terlalu ke kanan, sementara pengemudi truk yang melaju dari arah berlawanan kaget dan langsung membanting setirnya ke kiri hingga menabrak rambu jalan dan pohon. Tak sampai di situ, mobil minibus terus melaju tidak terkendali hingga menabrak bagian kanan truk dan terpental ke kiri dan menabrak sepeda motor yang ada di dekatnya. Pengendara sepeda motor yakni ibu dan anak mengalami luka parah di bagian kepala dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara pengendara minibus yang mengalami luka juga dibawa ke rumah sakit. Kecepatan tinggi nih, kecepatan tinggi. Kan dia terminal menghindar itu. Dia nak tepuk motor itu yang gini, Pak. Berarti Pak mau menghindar ke kiri kan? Ampun, jangan luar biasa. Menghindar. Akibat peristiwa itu, arus lalu lintas di Jalan Raya Temesi Gianyar alami kemacetan. Sedangkan kasus kecelakaan masih ditangani petugas kepolisian Polsek Gianyar. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kasus perundungan terhadap seorang siswa SMP dilakukan sejumlah anak di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Ironisnya, dari rekaman video yang beredar di media sosial, kejadian tersebut dilakukan di area masjid. Perundungan yang menimpa siswa sekolah kembali terjadi. Kali ini peristiwa terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Aksi perundungan direkam oleh teman pelaku. Korban diketahui AA berusia 13 tahun, tak berdaya dianiaya oleh dua temannya. Tampak salah satu pelaku masih mengenakan seragam sekolah terus memukul korban. Kedua pelaku yakni KD dan MR baru berusia 13 tahun. Aksi perundungan itu terjadi pada Sabtu 23 September lalu di Masjid Darussalam, Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara. Kasus ini berakhir damai setelah melewati proses mediasi di Mako Polsek Balikpapan Utara. Sudah ketemu, mereka bertemu sendiri sebelumnya. Sebelumnya mereka sudah bertemu sendiri. Ya, jadi sebenarnya sudah penyelesaian cuma karena sudah viral, makanya kita penyelesaian akan di Polres Saja. Tapi apa ada kemungkinan ini untuk didamaikan, Mbak? Ya kemungkinan karena sudah mereka kan. Kalau dari orang tuanya udah sepakat udah damai? Ya, sepakat. Proses mediasi dihadiri Kapolsek Balikpapan Utara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, keluarga korban dan pelaku, serta Kabid Perlindungan Anak DP3 AKB Balikpapan. Jadi teman-teman media kami sampaikan bahwa masalah ini sudah selesai dan kedua korban maupun pelaku semua bersepakat untuk tidak melanjutkan kemanapun dan bersepakat untuk saling memaafkan. Saat ini korban dan pelaku sudah menjalani pemeriksaan. Total korban 1 orang dan pelaku 2 orang, sementara 3 lainnya diperiksa sebagai saksi. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Karena disebut berkulit hitam, 2 orang siswi SMP di kota Parepare, Sulawesi Selatan saling adu jotos. Video perkelahian maksud kami kedua siswi ini viral di media sosial. Perkelahian antara 2 siswi kembali terjadi. Di kota Parepare, Sulawesi Selatan, 2 orang siswi yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama saling pukul. Aksi kedua siswi ini disaksikan sejumlah siswi lainnya dan direkam hingga videonya viral di media sosial. Kejadian ini terjadi di Jalan Agus Salim, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dan tidak jauh dari sekolah mereka. Pasca viralnya video tersebut, kedua pelajar itu dipanggil pihak kepolisian Polres Parepare untuk dimintai keterangan termasuk kedua orang tua dan guru mereka.
Dari keterangan polisi, aksi perkelahian kedua siswi ini terjadi hanya karena termakan gosip yang mengatakan salah satu siswi disebut berkulit hitam hingga keduanya saling menantang duel. AS mendengar gosip bahwa dia diledekin maboling, artinya hitam. Tapi dia tidak mendengar secara langsung, tapi dia diberitahu bahwa yang menyebut seperti itu adalah inisial RP. Ya, jadi mereka sama-sama tidak terima, makanya mereka saling menantang duel berkelahi. Yang mana kejadiannya di Jalan Agus Salim, sekitar sekolahnya, ya, tidak jauh dari sekolahnya. Di hadapan polisi, guru dan orang tua mereka, kedua siswi ini sepakat berdamai dan tidak akan mengulangi perbuatan mereka. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, adu jotos antara dua siswi juga terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Duel kedua remaja putri tersebut disaksikan bahkan direkam oleh teman pria mereka dan viral di media sosial. Dua remaja putri saling serang menggunakan senjata tajam. Aksi perkelahian ini direkam oleh salah satu teman mereka yang ikut menonton perkelahian dan viral di media sosial. Aksi duel kedua remaja putri tersebut terjadi di kawasan Taman Kolam Retensi Bukit Sangkal, Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi perkelahian itu berhasil dibubarkan warga. Dari keterangan salah satu warga yang ikut membubarkan duel tersebut, ada sekitar 50 remaja nongkrong di sekitaran kolam retensi. Saat terjadi aksi duel tersebut, warga dibuat heboh dan berusaha menangkap kelompok remaja itu. Namun tidak berhasil karena para remaja itu kabur menggunakan sepeda motor. Perempuan itu betul, duel 1 lawan 1. Yang satu menggunakan celurit bulan itu, yang satu menggunakan parang atau jenis pedang. Dengan kejadian ini, apa yang dirasakan warga sekitar? Itu banyak sekali pengaruhnya, Pak, terutama untuk remaja takut ikut berperan ikutan, keduanya ya takut mengancam keselamatan warga yang lewat di sekitaran. Kejadian ini sudah dilaporkan warga ke pihak yang berwajib. Warga berharap polisi segera bertindak. Dikhawatirkan kejadian serupa terulang lagi dan dapat membahayakan warga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda mewah yang dilakukan kawanan pencuri di Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Aksi pencurian ini terbilang nekat karena para pelaku melancarkan aksinya menggunakan angkot di wilayah permukiman yang padat. Aksi nekat kawanan pencuri saat melakukan pencurian sepeda mewah milik warga di klaster Puri Bukit Hijau 6, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, terekam CCTV dari rumah korban. Dari rekaman CCTV terlihat jelas pelaku yang menggunakan sweater berwarna hitam dan memakai masker pelindung wajah ini memanjat pagar pintu masuk klaster. Setelah melihat situasi aman, pelaku langsung membawa 2 sepeda korban yang berada di halaman rumah. Sementara pelaku lainnya menunggu menggunakan angkot di luar gerbang klaster. Usai menggasak 2 sepeda mewah bernilai 7 juta rupiah, para pelaku langsung kabur. Korban mengaku setelah melihat CCTV aksi pencurian tersebut terjadi pukul 3 pagi dini hari. Pelaku diperkirakan 3 orang saat melakukan aksinya. Jadi awalnya pagi-pagi saya keluar rumah, terlihat sepeda udah nggak ada. Lalu kemudian saya cek CCTV, jam 3 itu ada 3 orang, terlihat ada angkotnya lewat, jadi dia bawa angkot. Udah bawa angkot, langsung dia eksekusi lewat tembok, dia manjat, bawa 2 sepeda saya dari rumah. Aksi pencurian di lokasi ini bukan pertama kali terjadi. Kurangnya patroli keamanan lingkungan sekitar menjadi celah bagi pelaku kejahatan dalam melakukan aksi pencurian. Korban berharap pelaku dapat ditangkap pihak kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 Oktober tepat 1 tahun tragedi Kanjuruhan. Diduga dalam sepak bola di Stadion Kanjuruhan menewaskan 130.000 orang. Para korban masih berobat hingga sekarang.
tahun tragedi Kanjuruhan tak akan pernah dilupakan oleh para korban luka maupun keluarga yang ditinggalkan. Seperti Holifah, ibu korban penonton bola yang meninggal, Mita Mauludia. Sejak kepergian anaknya setahun lalu, ia mendatangi makam anaknya untuk berdoa sekaligus melepas rindu. Kalau saya sih lebih pasrah Mas sama yang di atas, karena usaha juga sudah usaha. Saya nggak berharap banyak soal keadilan, anak saya perempuan satu-satunya. Terus tapi saya bersyukur makamnya itu dekat, jadi saya setiap hari pagi sore bisa ke makam. Kadang sampai 3 kali, kalau pas ingat itu saya lari ke makam. Sementara itu, korban luka-luka dalam tragedi Kanjuruhan hingga hari ini masih rutin menjalani pengobatan dan terapi di rumah sakit. Sejak menjadi korban tragedi Kanjuruhan, korban sering sakit kepala. Untuk itulah setiap bulan korban rutin menjalani pengobatan di rumah sakit dengan biaya sendiri. Perubahan hidup para korban menjadi trauma yang membekas selamanya dari peristiwa tragedi Kanjuruhan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, hampir 1 tahun pasca gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, hingga kini warga masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Warga meminta pada pemerintah untuk segera menyelesaikan pembangunan rumah baru bagi mereka. Kabupaten Cianjur, tolong beri kami kepastian. Pasca terjadinya gempa bumi yang mengguncang di wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih banyak menyisakan luka mendalam bagi warganya. Seperti warga di Kampung Penggilingan Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong, Cianjur, Jawa Barat ini. Belum rampungnya bantuan dana stimulan perbaikan rumah membuat ribuan warga masih harus tinggal di dalam tenda. Gitu ya, mungkin kalau misalkan cepatnya tahun depan, mungkin awal tahun depan kita udah bisa pindah ke sana. Mudah-mudahan yang saya minta sih ke pemerintah Kabupaten Cianjur, tolong beri kami kepastian gitu sih. Kita harus menunggu itu di Huntara sampai kapan. Warga yang terdampak gempa bumi tak bisa berbuat banyak setelah pencairan dana stimulan gempa bumi sebesar 15 juta rupiah dirasa tidak cukup untuk membeli bahan-bahan bangunan. Akibatnya, warga harus tetap mencari biaya tambahan untuk tetap memperbaiki rumah mereka. Pergantian rumah pada intinya belum ada info lagi. Saya kurang tahu itu kalau misalkan untuk relokasi kita ini dari 100, kalau yang saya tahu waktu itu 127 orang relokasi. Nah, yang relokasi sekarang di mana yang sudah mendapatkan kunci itu 13 orang. Nah, yang sisanya itu belum. Berdasarkan data yang masuk dari kecamatan yang terdampak, hingga saat ini, kendala lambatnya penyaluran dana stimulan terjadi akibat berkas persyaratan warga yang kurang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Nah, sebetulnya kalau memang berkasnya sudah komplit lah, sudah sesuai, penyaluran itu tidak lambat kalau sudah sesuai berkas-berkas yang sudah diajukan sebagai persyaratan untuk pencairan. Namun kan pihak bank juga ada keterbatasan, setiap harinya tidak bisa banyak lah gitu. Sementara rumah yang sudah selesai dibangun dan sudah serah terima kunci belum juga bisa dihuni karena belum tersedianya saluran air bersih untuk warga. Airnya sudah ada, sumurnya sudah ada, airnya sudah ketemu lah gitu ya, airnya sudah bagus. Namun laporan terakhir adalah bak penampungannya yang sekarang sedang dibangun lah, kurang mudah-mudahan cepat selesai dan sementara akan dipasok dulu air oleh PDAM melalui tangki. Hal serupa juga disebutkan oleh Kementerian PUPR melalui Dirjen Perumahan Kementerian PUPR bahwa air bersih belum bisa dialirkan karena belum siap secara kelembagaan. Masalahnya itu, jadi bukan tidak ada air, tetapi air ini belum ibaratnya belum dikucurkan gitu masuk ke masing-masing ya, karena belum siap secara kelembagaan dan sebagainya gitu. Selain persyaratan untuk warga, BPBD Kabupaten Cianjur juga menyebut dana yang ada merupakan dana dari pemerintah pusat yang membutuhkan waktu untuk pencairannya.
Kalau kami sih pinginnya cepat Pak ya, cuman karena anggaran ini bukan anggaran pemerintah daerah, melainkan anggarannya dari pusat melalui BNPB, tentunya kami juga tidak bisa istilahnya melampaui kewenangan lah, karena itu kewenangan pusat mengenai bantuan keuangannya. Namun kami tentunya berusaha agar data-data atau syarat dari tingkat daerah ini secepatnya dipenuhi. Dirjen Perumahan Kementerian PUPR juga menyebutkan dalam merelokasi warga yang rumahnya rusak parah tidak bisa sembarangan, namun juga harus mempertimbangkan aspek kehidupan warga. Bukan hanya persoalan membangunnya, tetapi kan merelokasi ini satu memang untuk kepentingan keselamatan bangunan ya. Tetapi yang kedua, memindahkan masyarakat ke satu lokasi ke lokasi yang lain, ini juga harus mempertimbangkan aspek kehidupannya gitu. Warga meminta kepada pemerintah untuk segera merampungkan pembangunan tempat baru untuk mereka, agar mereka bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Terjadinya longsor itu di sini ternyata banyak korban dan banyak warga yang hilang. Tolong perhatikan kami. Hingga saat ini, bantuan dana stimulan untuk perbaikan rumah yang diterima warga sudah mencapai 80% berdasarkan buku rekening yang diterima warga. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihyan, iNews melaporkan.